Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erna dengan NIM 201112900099 dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan merinsum atau memperjelaskan tentang hakikat fonologi. Langsung saja pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana, terdiri dari dua gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam Khazanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda, yaitu fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagian-bagian bunyi. Fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dihafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucap bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagian suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Baiklah, selanjutnya ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu yang pertama udara sebagai penghantar bunyi, artikulator bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi atau disebut juga artikulator pasif bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan fonologi, antara lain fona, fonem, vokal, dan konsonan. Fona adalah bunyi yang ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti pembedakan arti. Sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi fonem berbeda dengan huruf. Variasi ini terdiri dari vokal, konsonan, diftong atau vokal rangkap, dan kluser atau konsonan rangkap. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Cabang ilmu pengetahuan memiliki objek yang
dijadikan bahasa kajian. Ilmu apapun akan menetapkan objek sebagai bahan kajian. Ilmu bahasa yang sering disebut linguistik menetapkan objek kajiannya adalah bahasa. Linguistik atau ilmu bahasa sebagaimana cabang ilmu pengetahuan yang lain terbagi atas bidang-bidang bawahannya. Ambil contoh, misalnya psikologi atau ilmu terbagi atas bidang-bidang seperti psikologi kepribadian, psikologi perkembangan, dan lain-lain sebagainya. Ilmu kimia misalnya dibedakan antara kimia organis dan kimia anorganis. Demikian pula hanya dengan linguistik atau ilmu bahasa terdiri dari beberapa bidang. Selanjutnya, bidang-bidang kajian dalam linguistik amatlah luas. Bidang-bidang kajian linguistik ini membentuk apa yang disebut tataran bahasa atau hierarki bahasa. Artinya, hierarki ini menggambarkan tata urut bahasa dari tataran yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Bidang linguistik yang mempelajari tataran bahasa yang paling tinggi atau besar adalah sintaksis. Sintaksis atau Inggris syntax menyelidiki kalimat sebagai satuan dasarnya. Dalam wujudnya, kalimat terbentuk dari kata dan kelompok kata. Hubungan antar kata dan kelompok kata juga menjadi perhatian dari kajian sintaksis ini. Selanjutnya, jika sintaksis mengkaji tataran bahasa yang paling tinggi, yaitu kalimat, maka bidang kajian tataran di bawah sintaksis atau kalimat adalah morfologi. Tataran di bawah morfem adalah bunyi-bunyi bahasa sebagai unsur morfem. Bidang yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang merupakan unsur terkecil bahasa disebut fonologi. Secara garis besar, fonologi adalah subdisiplin dalam ilmu bahasa ataupun ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Rongles pada tahun 1988. Rongles selanjutnya menyatakan bahwa untuk fonologi bisa dipersempit lagi sebagai subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bahasa. Ini berarti bahwa fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran ataupun bunyi-bunyi secara umum. Di samping mempelajari fungsi, perilaku, serta organisasi bunyi sebagai unsur linguistik, fonologi mempelajari juga yang lebih netral terhadap bunyi-bunyi sebagai fonem dan dunia fisik dan unsur-unsur psikologikal, anatomikal dan psikologikal, serta neurologikal manusia yang membuat atau memproduksinya bunyi-bunyi itu. Bidang linguistik yang terakhir ini disebut fonetik. Selanjutnya adalah pembahasan tentang fonetik. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa secara konkret, sedangkan fonologi lebih abstrak. Dalam arti secara konsep, menentukan fungsi bunyi itu dalam pembeda makna kata.
Jika diikuti pada rongles di atas, nyatalah bahwa fonologi memiliki dua cangkupan, yakni cangkupan arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa baik bunyi-bunyi umum atau pembeda makna. Dalam arti luas, fonologi mencakup kajian fonetik dan fonemik. Istilah fonemik digunakan oleh ahli bahasa Amerika, sedangkan ahli bahasa Inggris menyebutnya sebagai fonologi. Dalam arti sempit, fonologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi bunyi dan perilaku bunyi suatu bahasa. Uraian di atas juga diperkuat oleh menyatakan Vexhard pada tahun 1981 bahwa untuk banyak ahli linguistik dewasa ini, fonetik itu dianggap termasuk dalam fonologi. Selanjutnya, sehingga kedua taraf kajian terdapat bunyi bahasa, yaitu fonetik dan fonologi, atau bisa disebut juga dengan fonemik, termasuk dalam fonologi. Misalnya sebagai suatu ilmu, fonologi di samping mempunyai objek, juga memiliki premis-premis dan hipotesis-hipotesis. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran, misalnya tentang sifat-sifat bunyi secara umum, atau bisa juga disebut dengan universal. Dalam hal ini terdapat dua premis bunyi bahasa, yaitu yang pertama adalah satu, bunyi-bunyi bahasa cenderung membentuk pola-pola simetris. Selanjutnya yang kedua adalah bunyi-bunyi bahasa cenderung saling mempengaruhi. Selanjutnya, di samping dua premis di atas, fonologi juga memiliki dua hipotesis yang dijadikan sebagai dasar analisisnya, yaitu satu, misalnya adalah bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip harus dianggap sebagai fonem. Yang membedakan apabila bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip itu kontras dalam pasangan minimal. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip haruslah digolongkan ke dalam fonem yang sama apabila terdapat dalam lingkungan yang komplementer. Dalam bahasa Indonesia, tentunya kita mengenal beberapa kata. Selanjutnya kita mengasih contohnya. Misalnya yang pertama ambil, terus yang kedua simpan, yang ketiga tendang, yang keempat untung, yang kelima unggul, dan yang keenam tengkup, dan yang ketujuh tunjang. Selanjutnya adalah yang kedelapan ancam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.